Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian Hikam Al-Athaiyah. Kita akan membaca syarahnya Imam Abdullah Asy-Syarqawi pada halaman yang ke-40 ya, yakni hikmah yang ke. Setelah pada ini pamungkas sebenarnya, tali simpul dari yang kita baca pada pekan yang lalu atau kajian yang lalu, yakni maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala katsura amalun baraza min qalbin rahibin. Tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh amal yang timbul dari hati yang ikhlas, dan juga tidak bisa dianggap istimewa apapun amal yang berangkat dari hati yang lalai atau berharap reputasi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Ini inzal dalam perspektif tasawuf, bukan fikih ya. Wah, ada anak baru di sana. Husnul a'mal. Adapun amal yang berkualitas, nataiju husnil ahwali tak lain berangkat dari hati yang juga berkualitas. Kemudian wa husnul ahwal, hati yang berkualitas itu semata-mata dikarenakan minat tahaqquqi, karena senantiasa istiqomah fi maqamatil inzali, dalam makomnya para arifin atau orang-orang yang arif billah. Husnul a'mal, adapun amal-amal yang baik, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang berkualitas, sekurang-kurangnya beliau Imam Asy-Syarqawi mengajukan 3 kualifikasi, 3 prasyarat. Nomor 1, bikhuluwiha amma ya'uquha. Ia harus murni, terbebas, amma dari segala apa ya'uquha yang mengotori atau yang merintang halangi, anil qabuli dari diterimanya amal itu. Apakah hal-hal yang merintang halangi yang mengotori itu? Yakni minar riya'i, dari riya, wa ghairihi dan sejenisnya. Apa sum'ah, takabur, ujub dan lain-lain. Nomor 1. Yang kedua kualifikasinya adalah wa huduril qalbi ma'allah. Senantiasa hadirnya hati, maknanya husuk ma'allahi, kepada Allah semata-mata, fi hali fi'liha, ketika mengamalkan atau mengerjakan amal-amal itu apa? Ibadah, bercengkrama dengan istri, bersenda gurau dengan anak. Langsung dicatat oleh Yani itu ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, ramah kepada sesamanya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Pernyataan ini juga sering disalahpahami. Serta wa adam istighalihi bi ghairihi, tidak menyibukkan hati itu, tidak menyibukkan diri bi ghairihi, dengan selain Allah. Apa hal-hal yang membuat hati kita sibuk, terkuras energi kita adalah minal wasawisi syaitoniyati, dari yakni bisikan-bisikan setan. Di manakah hal-hal yang ya'uquha, merintang halangi, mengotori niat? Di manakah beredar, menyala, berpendar riya, ujub, sum'ah, takabur? Di mana itu? Di hati tentu saja. Oleh karena itu husnul a'mal, amal yang berkualitas tadi itu berangkat dari mana? Tak lain adalah nataiju husnil ahwal, karena kualitas hati yang baik, spiritualitas yang tinggi, al-qaimah yang bersemayam bil qulub, di hati. Rupanya apa? Minaz zuhdi, tidak bergantung. Tidak bergantung, tidak mengandalkan, tidak mengistimewakan, tidak terpukau, silau atau terpesona di dunia ya, di dunia ini, wal ikhlas, serta senantiasa ikhlas lillahi, karena Allah. Caranya itu bagaimana supaya zuhud dan ikhlas? Bi ayyak sudah, dengan memberangkatkan, bi amalihi, dengan amalnya amalnya murid, ubudiyatallahi, semata-mata untuk ibadah. Jelas hati ya ubudiyah ini.
Allah Ta'ala. Bukan la li talabi hadzi ajilin, bukan semata ingin, bukan semata meraih reputasi dunia, wala sawabi ajilin, juga bukan meraih pahala atau keistimewaan di akhirat kelak. Wa husnul ahwal, adapun husnul ahwal nasyu'un ialah timbul, muncul ia minat tahakkuk ay tamakkun, minat tahakkuki ay tamakkuni. Tamakkun ini maknanya mantap, concern, berada di situ terus. Tahakkuk, merealisasikan, senantiasa istiqomah, mengamalkan ayat tamakkun, mantap di situ, berada di situ, fi maqamatil inzal, di makomnya para arifin. Makom inzal itu apa? Ai fi maqamatil lati tunazzalu fi qulubil arifina, di makom-makom allati tunazzalu, yang diturunkan dalam hatinya orang-orang yang arif billah. Kemudian apakah makomat itu adalah ma'arifun ilahiyatun, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan ilahi. Yuridu, yang menganugerahkan kepada ilmu-ilmu itu, ma'arif itu, Allah Ta'ala alal qulub, ke dalam hati. Sehingga takunu sababan, kalau sudah memiliki pengetahuan yang demikian itu, hal ini akan menjadi sebab, akan menjadi pemantik fitarkid da'wah, untuk meninggalkan klaim-klaim. Biasanya begini, ini kalau saya tidak ngajar, kalau bukan saya ngajar tidak pintar. Maka misalnya ya, saya mau mengajar ini hari ini, maka sejak kemarin itu saya bertawasul kepada yang ngarang itu. Khususnya juga kepada yang orang-orang yang kita punya sanadnya itu. Supaya kita semua diberikan futuh dan dijauhkan dari klaim-klaim sepihak itu. Walhasil jadi kiai itu tirakat dulu. Nggak asal ngaji, pinter baca, bukan itu. Itu semua orang bisa, ya kan? Kalian buktinya bisa kok. Bisa tapi salah-salah maksud saya. Bisa. Klaim-klaim sepihak ini sebenarnya sudah kita kaji atau belum ya di bagaimana itu yang sulukli maksiyah, itu kayaknya sudah waktu itu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Wa adamil iltifat, serta ia tidak terpengaruh ila jannatin, oleh iming-iming surga dan kemolekan bidadari-bidadarinya, itu terjemah saya sendiri. Au harabin finnar, atau melarikan diri, terbebas ia dari neraka. Final murid, karena sungguhnya murid, idza hasala, bila telah mencapai lahu, bagi si murid tadi, zalika, terhadap makom tadi itu, atau pencapaian tadi ma'arif ilahiyah, tidak terpukau, tidak semata-mata mencari kedudukan di reputasi dunia maupun kedudukan di akhirat nanti. Raqaba, maka senantiasa berfokus ia, senantiasa memandang, tentu saja hatinya ya, maulahu, kepada tuannya, kepada Allah, biqalbihi, dengan hatinya. Fala yaksudu, maka tidak memproyeksikan, mengorientasikan, bi'amalihi, dengan amalnya, ghairahu, kepada selain Allah, amalnya murid. Kalau kita sudah punya prinsip ini, yakni raqaba maulahu biqalbihi fala yaksudu bi'amalihi ghairahu, idza hasalah, bila kita telah sampai di situ, zalika, terhadap tadi itu ya, la yaksudu bi'amalihi ghairihi tadi, takhallasu, maka menjadi murni, menjadi terbebas, al-amalu, amal, mimma ya'uquhu, dari segala apa ya'uquhu, yang mengotorinya, menghalanginya, anil qabuli, untuk diterima. Wadzal hikmah, adapun hikmah ini kat dalili, ialah sebagaimana dalil, postulat-postulat, postulasi-postulasi, hikmah terhadap hikmah juga, atau pendapat juga qablah sebelumnya, yang sudah kita. Oleh karenanya ini pamungkas, saya membaca di Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Ini simpulan sebenarnya dari yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian mana tadi? Walamma kanatil khisalul mahmudatu la tansha'u ghaliban illa min kasratiz zikri wal mudawamati alaihi, dzakarahu biqaulihi. Apabila telah walamma kanat, bila ada al khisalul mahmudah, perilaku-perilaku yang terpuji tadi itu, tidak mengklaim itu amalnya, tetapi semata-mata anugerah Allah kalau ia mampu beramal. La tansha'u, tidaklah timbul atau muncul ia ghaliban, lazimnya,
Illa min kathrati dzikri, kecuali berangkat dari banyaknya mengingat atau menyebut-nyebut Allah, wal mudawamah, dan senantiasa atau konsisten alaihi, kepada zikir. Sehingga Zakaro menyebutkan, memaparkan, menjelaskan siapa musannif, muallif, biqaulihi, hu kepada Zakarahu biqaulihi, dengan zikir maksudnya, biqaulihi dengan ajaran beliau, dengan aforisma beliau. Isinya apa? Ini nanti semoga teman-teman bisa bikin skemanya sendiri ya, supaya kreatif lah sedikit. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkuri amma zalika 'alallahi bi'aziz. Ini ada di surat Ibrahim ya. Baik, kita sekarang membicarakan sedikit ya sebelum ke zikir tadi itu. Amal adalah idealnya sesuatu yang datang kemudian setelah ilmu. Oleh karena itu, amal yang berkualitas itu berangkat dari kondisi spiritual yang berkualitas. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah mengulas mengenai niat dan husnul ahwal, kondisi spiritual yang baik, spiritualitas yang baik, hati yang baik, yang jernih tadi itu juga berangkat dari minat tahakkuk. Kita senantiasa istiqomah, berbuat, beramal, menegakkan, merealisasikan makomnya para arifin. Sederhana prinsip ini, mula-mula yang disarai oleh Syekh Abdullah Sarqawi ini adalah membebaskan, menjernihkan, memurnikan amal itu dari hal-hal yang menyebabkannya tidak diterima. Nomor satu, riya, ingin dipandang. Percuma kita ingin dipandang manusia, sum'ah tadi ya. Atau kaget, kagum dengan amalnya sendiri. Yang sebenarnya itu anugerah Allah juga. Sehingga hal-hal yang kedua kemudian wa huduril qalbi ma'allahi fi hali fi'liha. Berupaya supaya hati ini hadir khusyuk ketika berbuat itu dan tidak menyibukkan diri pada selain Allah itu. Ini menarik ya, karena godaan, gangguan setan ini justru ada pada kualifikasi ketiga. Nomor satu memang dari hati kita sendiri. Dari harapan. Ini kan apa kata Abraham Maslow ya kan? Dalam theory self-actualization, aktualisasi diri itu, manusia memang ingin aktual, ingin nampak, ingin tampil, ingin dianggap pinter, ingin dianggap punya pengaruh, ingin dianggap terkenal, maka segala cara ditempuhnya. Seperti apa, Divan? Kok masih mikir? Seperti Margono yang belum waktunya ngajar, itu ingin dianggap apa? Ya kan? Ingin didengar, ingin dilihat. Bahkan kalau tidak ada objeknya pohon gitu ya. Dia langsung berorasi di depan pohon itu. Nah, justru menarik ya. Baru nanti yang kedua, keterlibatan hadirnya hati kita kepada Allah. Justru yang menarik malah orientasi pribadi ini. Kita ingin aktual itu loh. Self esteem, ingin disebut apa, ingin dikenal sebagai apa, itu kan reputasi semua. Yang itu tak lain adalah istana pasir yang begitu gelombang, begitu ombak itu datang dengan sekali terjang habislah ia. Beramal apa saja ini? Tentu saja yang dimaksud amal-amal yang baik ya, yang buruk tidak dibahas di sini. Amal yang baik jelas ini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, seperti kemarin juga sudah kita, memang nomor satu harus belajar fikih itu, dalam konteks ibadah itu. Baru nanti meningkat ke sebelumnya. Seperti siapa? Dulu mbahnya Ibnu Athaillah ini, Al-Iskandarani, pernah ada berbeda pendapat. Pernah bahkan menolak sama sekali. Bahkan dalam satu riwayat dengan tutur kata yang kurang baik kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili.
Tapi apa jawaban Imam Abu Hasan Asyadzili adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Itu sama seperti yang ada di Barzanji itu. Ketika Nabi pulang dari Taif, kemudian orang-orang melemparinya dengan batu, ya, dengan kotoran. Wasabbuh bial sinatin badhiyah, mengumpat, mencaci dengan tutur kata yang tidak sopan, tidak pantas. Dilempari dengan batu, ya, orang mobil jawab, "Tah dibat bidimain Allah," sampai sandal beliau berlumuran darah. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan itu, ya, justru Kanjeng Nabi menjawab, "Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla." Nanti semoga keturunan orang ini ada yang senang kepada tidak hanya ilmu zahir, ya, tapi juga kepada ilmu batin itu. Maka ketika tiga serangkai ini belajar, siapa itu? Imam Al-Maidumi, Syekh Maidumi, Syekh Ibnu Athaillah Iskandarani, dan Imam Busiri belajar bersama kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi, ya, ini mursyid kedua, di tepi sebuah pelabuhan, ada masjid di situ, masjidnya Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, ya, masjidnya Imam Abu Hasan Asyadzili, diteruskan oleh Abu Abbas Al-Mursi, ya, rahimahullah itu. Kemudian beliau langsung berkata begini, manusia itu tidak pernah terbebas dari 4 hal. Dan musibah, kalau nikmat dia bersyukur, kalau musibah dia sabar itu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tidak cukup kita tahu tentang ilmu zahir saja, tapi juga ilmu batin. Tidak cukup Islam iman saja, tapi juga harus ihsan. Nah, wejangan-wejangan ini menghantam, sungguh-sungguh menghantam pada kesadaran, pada jantung kesadaran beliau, dan beliau tidak sanggup menunggu sampai subuh. Sebelum subuh segera datang ke masjid itu lagi dan mengaji lagi, ya. Karena golongan pertama adalah fuqaha, ya, orang yang puas, menganggap amalnya itu istimewa, tetapi begitu datang kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, justru itu semua nampak remeh, nampak sepele, ya. Golongan orang-orang yang mengandalkan amal lahiriah saja. Dan banyak lagi juga kisah-kisah ini juga pertentangan antara siapa? Imam Syafi'i misalnya, ya, dengan beberapa kawannya. Baik, sekarang kita mengarah ke zikir. Yang jelas perlu digarisbawahi, idza hasala dzalika takhallasul amalu mimma ya'uquhu anil qabuli. Supaya amal ini diterima. Apa sebab? Allah itu Maha Suci. Tidak mungkin menerima yang kotor-kotor, ya. Maha Suci, ya, dari segala itu. Oleh karena itu, segala reputasi, harapan-harapan, kepalsuan-kepalsuan. Sehingga tasawuf ini adalah satu disiplin ilmu yang di dalamnya banyak sekali jalan-jalan untuk kita meloloskan diri dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Kadang kan kita merasa tidak puas, ya kan? Saya kalau begini tok ini kapan pinternya ini? Kadang-kadang demikian, ya. Saya kalau begini saja ini kapan? Kita merasa tidak puas dengan pencapaian kita, dengan amal kita. Sehingga berangkat hijrah itu tidak melulu ke luar, tidak melulu makani, tetapi harus maknawi, harus ke dalam. Harus tidak melulu atributif, ya. Tapi juga yang lebih substantif. Dari kesadaran dogmatis menuju kesadaran kritis. Baik, la tatruk